Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas sebuah pertanyaan, yaitu benarkah ada hadis palsu di Al-Ma'thurat? Hadis yang dimaksud adalah hadis tentang zikir berikut ini, yaitu Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bagi kita yang sering atau kadang-kadang merutinkan zikir al-maksurat, terutama wadifah kubro, maka kita akan menemukan zikir tersebut. Hasil temuan di internet, ini saya temukan di sebuah aplikasi. Aplikasi ini sebenarnya adalah aplikasi yang sering saya gunakan. Ya, semoga Allah SWT memberkahi pengembangnya. Tapi untuk kasus ini saya termasuk yang tidak sepakat ya bahwa hadis tersebut palsu. Ini bisa kita lihat di garis kotak yang berwarna merah. Ini saya perbesar ya. Di aplikasi tersebut disebutkan dengan jelas bahwa derajat hadis tersebut maudhu. Maudhu itu artinya hadis tersebut palsu. Kemudian temuan berikutnya di sebuah buku ya, di kitab Mukhtasar Sunan Abi Dawud yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq. Di kitab tersebut sang muhakkik yaitu Syekh Muhammad Hasan Hallaq ya rahimahullah mengatakan bahwa hadis tersebut maudhu. Bisa kita temukan pada jilid 3 halaman 401. Kemudian di sini disebutkan maudhu titik 2 ad-dhaifah 5286. Artinya beliau menyandarkan penilaian maudhu'nya ini atau kepalsuan hadis ini berdasarkan penilaian Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits ad-dhaifah hadis nomor 5286. Nah, nanti kita buktikan ya apakah benar hadis tersebut palsu dan apakah benar Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis tersebut palsu. Baik, hasil temuan berikutnya ini sudah saya sertakan link downloadnya, nanti insya Allah akan saya sertakan juga atau saya tampilkan juga di deskripsi. Hasil temuan berikutnya adalah arsip dari lembaga fatwa yang tersemat di Maktabah Syamilah. Sebetulnya lembaga fatwa ini adalah lembaga fatwa yang sering saya jadikan rujukan, tapi khusus kasus ini juga saya termasuk yang tidak sepakat. Ya, ini di garis merah yang kotak ya, berbentuk kotak, saya perbesar. Di situ disebutkan wa ammal ayatul akhiratu min suratit taubati faqad warada fi sya'niha haditsun maudhu'. Adapun ayat terakhir dari surat Taubah, maka yang menyebutkan tentangnya adalah hadis maudhu'. Akhraja Abu Dawud fi sunanihi min hadis Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abu Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbaha wa idza amsa, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim." Barang siapa yang ketika pagi dan ketika petang mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, kafahullahu ma ahammahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari apa-apa yang diinginkannya. Shadiqan kana biha aw kadziban. Baik dia mengatakannya atau mengucapkan dikir tersebut dengan jujur maupun tidak. Nah, kemudian di sini juga di fatwa tersebut disebutkan dzakarahu asy-Syaikh Al-Albani wa ghairuhu fil ahaditsil mawdu'ah. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya dalam hadis-hadis yang palsu ya. Nah, nanti ini jadi pertanyaan juga ya, apakah benar Syekh Al-Albani dan syekh-syekh yang lainnya atau ulama yang lainnya mengatakan bahwa hadis ini maudhu atau memasukkannya dalam kumpulan hadis maudhu. Nanti insya Allah kita akan uji bersama. Tapi fatwa ini setelah saya cek langsung di websitenya itu sudah tidak ditemukan lagi. Tapi kalau kita cari di Maktabah Syamilah ini masih kita bisa temukan. Baik. Kemudian ini adalah matan ya, sekaligus sanad dari hadis tersebut dari kitab Sunan Abi Dawud Abwab An-Naum bab ma yaqulu idza asbaha, hadis nomor 5081. Untuk nomor hadis ini mungkin bisa jadi antara cetakan yang satu dengan cetakan yang lainnya berbeda. Qala Imam Abu Dawud haddatsana Yazid bin Muhammadin ad-Dimashqi
حدثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين قال حدثنا مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان dia أو كاذبا. Baik, kita perhatikan beberapa atau semua perawi dari hadis tersebut. Pertama Abu Dawud, ya, beliau sebagai mukharrij atau yang mengeluarkan hadis tersebut, yang meriwayatkan hadis tersebut dalam kitabnya, dan beliau adalah penyusun atau penulis kitab Sunan Abi Dawud. Kemudian beliau meriwayatkannya dari Yazid bin Muhammad ad-Dimashqi. Lalu Yazid bin Muhammad ad-Dimashqi meriwayatkannya dari Abdul Razzaq bin Muslim ad-Dimashqi. Kemudian Abdul Razzaq bin Muslim ad-Dimashqi meriwayatkannya dari Mudrik bin Sa'ad. Lalu Mudrik bin Sa'ad meriwayatkannya dari Yunus bin Maysarah bin Halbas. Kemudian Yunus bin Maysarah bin Halbas meriwayatkannya dari Ummu Darda. Lalu Ummu Darda meriwayatkannya dari suaminya yaitu Abu Darda. Baik, mari kita cek satu-satu kredibilitas para perawi hadis ini. Pertama adalah Abu Dawud sebagai penulis dari kitab Sunannya, kitab Sunan Abi Dawud. Ya. Sebetulnya ini tidak perlu dijelaskan ya, cuma untuk lebih meyakinkan lagi tidak ada salahnya. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq Al-Azdi As-Sijistani. Beliau adalah penulis Sunan Abi Dawud. Imam Ibnu Hajar mengatakan tentangnya thiqah, hafidh dalam Taqrib At-Tahdzib halaman 404. Ini adalah cover kitabnya. Kemudian ini adalah linknya. Misalnya nanti akan ditampilkan juga di deskripsi. Kemudian ini adalah hasil tangkapan layar dari kitab tersebut. Ya, beliau di sini dengan jelas mengatakan thiqatun hafidh. Artinya beliau adalah ulama yang tidak bermasalah dari sisi kepribadian, dari sisi keilmuan, kuatnya hafalan dan sebagainya. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan sahabat hujjah Imam Amir dalam kitabnya Al-Kashif jilid 1 halaman 456 sampai 457. Ini adalah hasil tangkapan layar dari kitab tersebut. Ya, beliau dengan jelas mengatakan sahabat hujjah. Artinya beliau tidak bermasalah. Kemudian berikutnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Yazid bin Muhammad ad-Dimashqi. Yazid bin Muhammad ad-Dimashqi nama lengkapnya adalah Yazid bin Muhammad bin Abdul Somad bin Abdullah. Imam Ibnu Hajar mengatakan tentangnya soduq, sangat jujur. Dalam Taqrib At-Tahdzib halaman 1082. Ini adalah hasil tangkapan layar dari kitab tersebut. Kitabnya sama, link downloadnya juga sama. Ya. Beliau mengatakan soduq, ya, sangat jujur. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan thiqah, hafidh. Artinya dia orang yang adil ya, secara keagamaan dan kepribadian bagus. Kemudian dobit ya, yaitu cermat, akurat dalam periwayatan, baik meriwayatkannya dengan hafalan maupun dengan tulisannya. Kemudian ini adalah hasil tangkapan dalam kitab Al-Kashif. Di sini dengan jelas Imam Az-Zahabi mengatakan thiqatun hafidh. Artinya Yazid bin Muhammad ad-Dimashqi adalah perawi yang tidak ada masalah. Kemudian Yazid bin Muhammad ad-Dimashqi meriwayatkan dari Abdul Razzaq bin Muslim ad-Dimashqi. Abdul Razzaq bin Muslim ad-Dimashqi nama lengkapnya adalah Abdul Razzaq bin Umar bin Muslim. Imam Ibnu Hajar mengatakan tentangnya soduq, sangat jujur. Ini adalah hasil tangkapan dari kitab tersebut. Dengan jelas di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan soduq. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan thiqah. Artinya beliau adalah orang yang adil dan dobit. Thiqah. Kemudian Imam Abdul Razzaq bin Muslim ad-Dimashqi meriwayatkan dari Mudrik bin Sa'ad. Mudrik bin Sa'ad kunyanya adalah Abu Sa'id. Dia adalah Mudrik bin Sa'ad al-Fazari. Imam Ibnu Hajar mengatakan tentangnya la ba'sa bih, tidak ada masalah. Ya. Ini adalah hasil tangkapan layar dari kitab tersebut, Taqrib At-Tahdzib. Kemudian komentar dari Imam Az-Zahabi tentangnya adalah thiqah. Artinya beliau adalah orang yang adil dan dobit. Bisa kita lihat di sini. Artinya Mudrik bin Sa'ad juga adalah perawi yang tidak bermasalah. Kemudian Mudrik bin Sa'ad meriwayatkan dari Yunus bin Maysarah bin Halbas. Yunus bin Maysarah bin Halbas, nama lengkapnya adalah Yunus bin Maysarah bin Halbas, bagaimana yang disebutkan juga di Sunan Abi Dawud ya secara lengkap. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan thiqah, abid, mu'ammir.
Artinya beliau juga tidak ada masalah ya. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan thiqah kabirul qadr. Beliau adalah orang yang thiqah dan memiliki kedudukan yang agung. Lagi-lagi Imam Yunus bin Maisar bin Halbas ini juga tidak ada masalah. Kemudian Imam Yunus bin Maisar bin Halbas beriwayat dari Ummu Darda. Ummu Darda yang dimaksud di sini adalah Ummu Darda As-Sughra yang nama aslinya adalah Hujaimah, ada juga yang mengatakan Juhaimah binti Huyai al-Awsadiyah al-Himyariyah. Beliau adalah tabi'iyah ya. Jadi Abu Darda itu punya istri sama-sama kunyahnya Ummu Darda. Ya ada dua kunyahnya, dua-duanya Ummu Darda. Yang satu dikenal dengan Ummu Darda Al-Kubra dan yang kedua dikenal dengan Ummu Darda As-Sughra. Kalau Ummu Darda Al-Kubra itu adalah sahabiyah, statusnya sebagai sahabat Nabi. Kalau Ummu Darda As-Sughra statusnya adalah tabi'iyah, bukan sahabat Nabi. Imam Ibnu Hajar mengatakan tentangnya fiqh faqih. Beliau adalah orang yang fiqh dan perempuan yang sangat faqih. Ini adalah hasil tangkapan layar dari kitab Taqrib At-Tahdzib. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan faqihah kabiratul qadr. Beliau adalah wanita yang sangat faqih, sangat dalam ilmunya dan memiliki kedudukan yang besar, yang tinggi. Baik. Kemudian yang terakhir adalah Abu Darda. Beliau adalah sahabat Nabi. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan ya, karena dalam keyakinan Ahlussunnah semua sahabat Nabi itu adalah adil. Tidak mungkin berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah nama aslinya adalah Uwaimir. Nama lengkapnya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari. Tapi nama ayahnya itu memang banyak perdebatan. Tapi namanya itu adalah Uwaimir. Ada yang mengatakan Amr. Status beliau adalah sahabat Nabi SAW. Ini adalah hasil tangkapan dari kitab Taqrib At-Tahdzib yang bagian atas, dan yang bawah adalah hasil tangkapan dari kitab Al-Kashif. Baik, jika kita perhatikan dari Imam Abu Dawud sampai sahabat Abu Darda, maka tidak ada satupun perawi yang bermasalah. Artinya hadis tersebut tidak layak dihukumi sebagai hadis palsu. Kenapa? Karena hadis palsu itu menurut Imam Ibnu Hajar ya, dalam kitabnya, kitab kecilnya Nukhbatul Fikar, beliau mengatakan summa ta'nu imma an yakuna likadzibir rawi aw tuhmati bidzalik aw fuhshi ghalatihi aw ghaflatihi aw wahmihi aw mukhalafatihi aw jahalatihi summa ta'nu imma an yakuna likadzibir rawi aw tuhmati bidzalik aw fuhshi ghalatihi aw ghaflatihi aw fiskihi aw wahmihi aw mukhalafatihi aw jahalatihi aw bid'atihi aw su'i hifdhi. Fal awwalu al mawdu'u wa tsani al matruku wa tsalitsu al munkaru ala ra'yin wa kadzar rabi wal khamisu. Jadi hadis maudhu itu adalah hadis yang jadi to'an ya, cacat yang ada pada perawi atau celah yang ada pada perawi itu imma an yakuna likadzibir rawi. Bisa jadi dikarenakan perawi tersebut yang dikenal sebagai pendusta. Fal awwalu al maudhu. Yang pertama ini, kategori yang pertama ini itu menyebabkan hadis itu maudhu. Kemudian autuhmatihi bidzalik, atau tertuduh berdusta atau tertuduh ya, melakukan kedustaan atau memalsukan hadis Nabi. Maka wasani al-matruk, maka hadisnya menjadi hadis matruk atau semi palsu atau ditinggalkan. Kemudian au fuhshi ghalatihi au ghaflatihi au fiskihi. Yang ketiga, 4 dan 5 yaitu karena parah kekeliruannya atau kesalahannya, kemudian banyak lalainya atau lupanya, kemudian fasik. Nah, itu beliau mengatakan wasalisu al-munkaru ala ra'yin. Nah, yang ketiga adalah hadis tersebut itu mungkar ya menurut suatu pendapat. Wa kadzar rabi wal khamis, begitu pula kriteria yang keempat dan kelima, maksudnya adalah ghaflah ya, kasratul ghaflah dan fisik atau fasik ya. Jadi banyak lupanya atau banyak lalainya dan fasik itu adalah menyebabkan hadis tersebut mungkar. Artinya hadis ini yang sering kita bahas itu tidak layak dianggap sebagai hadis palsu. Kenapa? Karena tadi kita sudah melihat sendiri bahwa tidak ada satupun perawi yang bermasalah. Baik, sekarang kita melihat syaghut tahammul wal ada ya, bagaimana lafaz para perawi ketika meriwayatkan hadis ini dari gurunya. Pertama,
Imam Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Yazid bin Muhammad ad-Dimashqi dengan lafadz haddatsan. Artinya beliau mendengarnya secara langsung. Kemudian Yazid bin Muhammad ad-Dimashqi meriwayatkan dari gurunya Abdul Razak bin Muslim ad-Dimashqi juga dengan riwayat dengan lafadz haddatsan. Lalu Abdul Razak bin Muslim ad-Dimashqi meriwayatkan dari Mudrik bin Sa'ad juga dengan lafadz haddatsan. Artinya mendengarnya secara langsung. Kemudian Mudrik bin Sa'ad meriwayatkan dari Yunus bin Maisarah bin Halbas ini dengan lafadz an. Lalu Yunus bin Maisarah bin Halbas meriwayatkan dari Abu Darda juga dengan lafadz an. Lalu Abu Darda meriwayatkan dari suaminya Abu Darda juga dengan lafadz an. Nah, meskipun di sini ada lafadz an ya, di tiga perawi yang terakhir, tapi apakah hadis ini menjadi tertolak? Tidak ya. Kenapa? Karena Mudrik bin Sa'ad itu tidak dikenal sebagai mudallis, sehingga walaupun menggunakan lafadz an itu tidak bermasalah. Kemudian Yunus bin Maisarah juga tidak dikenal sebagai mudallis atau orang yang melakukan tadlis, yaitu penyembunyian cacat dalam hadis, ya, dalam sanad hadis. Ummu Darda juga tidak dikenal sebagai mudallis. Ya, sehingga hadis ini pertama dari para perawi tidak ada yang masalah, kedua secara ketersambungan juga nggak ada masalah ya, karena setelah diperhatikan semuanya itu tersambung antara perawi satu dengan perawi berikutnya. Baik, kemudian untuk lebih menguatkan lagi penilaian saya terhadap hadis ini, maka saya akan cantumkan beberapa penilaian dari ulama yang lain. Yaitu pertama penilaian dari Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan kawan-kawan ya. Jadi beliau dan kawan-kawan seperti Syekh Muhammad Kamil Qorbalali, kemudian Syekh Abdul Latif Irzullah, tiga ulama ini mentahqiq kitab Sunan Abi Dawud. Kemudian ini linknya sudah saya sertakan, soalnya nanti akan ditampilkan juga di deskripsi. Nah, beliau mengatakan di sini, kita fokus di garis yang merah. Rijalul thiqat wa huwa mawqufun wa fi matnihi ziyadah munkar. Para perawi hadis ini itu thiqah, artinya tidak ada masalah. Wa huwa mawquf, hadis ini mawquf. Mawquf itu apa? Artinya berhenti pada sahabat tadi ya, berhenti pada sahabat Abu Darda. Wa fi matnihi ziyadatun munkar. Dalam matanya ada tambahan yang munkar. Maksud tambahan yang munkar oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud adalah tambahan shadiqan kana biha au kadiban. Kenapa? Karena di sini kalau kita perhatikan wa auradahu Ibnu Katsir fi tafsir an tarikh Dimashq Ibni Asakir min tariqi Abi Zur'ah thumma qala wa huwa ziyadah ghariba thumma rawahu fi tarjamati Abdul Razzaq Abi Muhammad an Ahmad ibn Abdullah ibn Abdul Razzaq an jaddihi Abdul Razzaq ibn Umar farafa'ahu fadzakara mislahu bi ziyadah wa hadza munkar. Jadi karena apa, beliau merujuk kepada Imam Ibnu Katsir, dan kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, maka yang dimaksud dengan tambahan yang mungkar itu adalah ungkapan shadiqan kana biha au kadiban. Nanti Syekh Al-Albani juga akan mengatakan hal yang sama sebetulnya. Baik, kemudian penilaian ulama yang kedua yaitu komentar dari Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya Ujalatul Raghib Al-Mutamanni fi takhrij kitab Amal al-Yaumi wal Lailati Ibnu Sunni. Link domainnya sudah saya sertakan. Di sini beliau mengatakan isnadu hasan. Jadi hadis tersebut selain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah. Cuma ada sedikit perbedaan ya, perawi di sana tersebut ya. Antara Imam Ibnu Sunni sampai Abdul Razak bin Muslim itu ada sedikit perbedaan perawi di situ dibanding dengan sanad yang ada pada Abu Dawud. Baik, di sini beliau mengatakan, saya Salim Al-Hilali mengatakan isnadu hasan, sanadnya hasan. Kemudian beliau juga mengatakan di sini qultu wala ta'arudu bainar raf'i wal waqfi. Aku katakan bahwa tidak ada kontradiksi antara riwayat yang marfu dengan riwayat yang mauquf. Riwayat yang marfu yang disandarkan kepada Rasulullah dan riwayat yang mauquf yang berhenti pada sahabat, yaitu pada Abu Darda. Lianna mislahu la yuqalu birra'yi wal ijtihad. Karena perkataan yang semacam itu tidak mungkin dikatakan atas dasar logika dan ijtihad. Ya, karena ketika Abu Darda mengatakan hal semacam ini, itu tidak mungkin muncul dari logikanya semata. Itu pasti mendengar dari Rasulullah SAW. Ya. Baik.
Kemudian ya ini bisa kita temukan di Ujalatul Raghib Al-Mutamanni karya Syekh Salim Al-Hilali halaman 122. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah benarkah hadis tersebut palsu menurut Syekh Al-Albani? Nah, ini perlu kita buktikan juga. Nah, ini kita bisa lihat di kitab beliau yaitu Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah, yaitu silsilah hadis-hadis dhaif dan maudhu. Walaupun kitab ini dikritik juga sebetulnya oleh ulama yang lain, yaitu oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Mullah Khatir, seorang profesor ahli hadis di Universitas Thayyibah Madinah. Beliau juga sudah wafat ya, rahimahullah rahmatul wasi'ah. Kritik beliau terhadap Syekh Al-Albani adalah karena mencampur ya antara hadis dhaif dengan hadis maudhu. Seakan-akan beliau menyamakan antara hadis dhaif dan maudhu. Padahal hadis dhaif dengan hadis maudhu itu ada dua hal yang berbeda. Dan beliau menyebutkan dalam kitabnya Futuratul Musawah, Futuratu Musawatil Hadis Dhaif wal Maudhu atau kama qala. Jadi kurang lebih judulnya itu ya. Nanti bisa dicek ya. Jadi bahaya menyamakan hadis dhaif dengan hadis palsu ya. Di kitab tersebut beliau menyebutkan 18 poin ya. 18 alasan mengapa hadis dhaif itu tidak boleh disamakan dengan hadis palsu. Mungkin karena inilah ya, sebagian pembaca terkecoh ya, kemudian menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang ada dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah semuanya adalah hadis palsu ya. Seperti yang kita lihat di awal tadi ya. Padahal tidak ya. Bisa jadi ada hadis palsu, bisa jadi ada hadis dhaif, bahkan bisa jadi tidak ada gitu. Tidak ada hadis, ada hadis yang sebetulnya tidak dhaif gitu, menurut ulama yang lain. Baik, kita buktikan saja. Ini adalah cover kitabnya. Ini link downloadnya, nanti bisa saya tampilkan juga di deskripsi insya Allah. Nah, di sini beliau mengatakan, ya, setelah menyebutkan hadis yang tadi, beliau mengatakan mungkar. Artinya, beliau sebetulnya tidak mengatakan hadis ini maudhu. Dan mungkar itu bukan hadis maudhu. Mungkar itu adalah hadis lemah, ya. Artinya tidak sampai palsu. Gitu. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa hadis mungkar itu adalah hadis yang di dalam sanadnya itu ada hadis yang perawi yang banyak kelirunya atau banyak lalainya, banyak lupanya, atau fasik ya, ada perawi yang fasik dalam. Atau bisa jadi mungkar di sini karena hadis doif tapi menyelisih hadis lain yang lebih sahih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Fikar ya, beliau mengatakan wa ziyadatu rawihi ma maqulatun ma lam taqa' munafiyatan liman huwa awsaqu fa in khulifa bi arjaha farajihul mafud wa muqabilu syadu wa ma'dhafi farajihul ma'ruf wa muqabilul munkar. Jadi jika ada dua riwayat yang bertentangan ya, yang satu dhaif, yang satu sahih, maka yang riwayat yang sahih itu adalah ma'ruf, hadis yang ma'ruf. Sementara hadis satunya yang dhaif itu adalah hadis yang munkar. Sama kayak tadi di di pernyataan Syekh Salim Al-Hilali ya, al-mausul wal mahfud ya. Hadis yang mausul yang disandarkan kepada Nabi itu adalah hadis yang mahfud. Mahfud itu adalah hadis tersebut lebih rojih ya, lebih kuat. Ya, jadi jika ada dua hadis yang bertentangan ya, yang satu diriwayatkan oleh orang yang sikoh, yang kedua diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh, atau hadis yang kedua diriwayatkan oleh sekelompok orang yang sikoh, maka hadis yang pertama itu syadz, hadis yang kedua itu adalah hadis yang mahfud ya. Baik, ini adalah pernyataan beliau yang mungkar. Nah, nanti kita cek lagi ya, apa yang dimaksud mungkar oleh beliau. Apakah keseluruhan dari hadis ini mungkar atau tambahannya saja, yaitu shadiqan kana bi au kadziban. Baik, kita lihat di halaman berikutnya. Ini bisa kita temukan pada Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah jilid 11 halaman 449 sampai 451. Nah, di sini beliau mengatakan ya, wa jumlatul qawli fi hadzal hadis anna isnadal mawqufi rijaluhu thiqah. Ya, kesimpulan dari perkataan atau ucapan tentang hadis ini adalah bahwa sanad hadis yang mauquf, maksudnya sanad yang ada pada Sunan Abi Dawud, para perawinya semuanya thiqah. Bi khilafil marfu, berbeda dengan
hadis yang marfu, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni. Fa inna madarahu ala Ahmad ibn Abdullah ibn Abdul Razzaq al-Mukri. Karena jadi tekannya kepada Ahmad bin Abdullah bin Abdul Razzaq al-Mukri. Walam a'rifu, aku tidak mengenalnya. Wala dzakarahu Ibnu Jazari fi ghayatin nihayah fi tabaqatil qurra. Dan juga tidak disebutkan oleh Ibnu Jazari dalam kitabnya Ghayatun Nihayah fi Tabaqatil Qurra. Wa ma'a dzalik faqad khalafa thiqat alladhi awqafuhu kama ra'ait. Fa hariyun bimithlihi an yakuna ma rafa'ahu munkar. Nah, di samping itu eh, riwayat tersebut yang marfu tersebut menyelisihi riwayat para perawi yang sikoh yang memaukufkan hadis tersebut sebagaimana yang telah aku lihat. Maka sudah selayaknya hadis yang marfu tadi itu mungkar. Ini menurut penilaian beliau. Wa amma qaulul Mundhiri fi Targhib, adapun perkataan Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib ya jilid 1 halaman 227, rawahu Abu Dawud hakadha mauqufan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud seperti ini secara mauquf. Wa rafa'ahu Ibnu Sunni wa ghairuhu, dan diriwayatkan secara marfu oleh Ibnu Sunni dan yang lainnya. Wa qad yuqal, dan dikatakan tentang hadis tersebut, inna mithla hadza la yuqalu min kibalir ra'yi wal ijtihadi fasabiluhu sabilul marfu. Nah, perkataan yang semacam ini, hadis yang semacam ini tidak mungkin dikatakan atas dasar ra'yu, logika semata atau ijtihad ya. Maka hukumnya bisa dihukumi sebagai hukum marfu. Nah, kemudian Syekh Al-Albani mengatakan fa'aqul, aku katakan dzalika minal mungkin bin nisbati ili aslil hadis. Itu mungkin ya kalau disandarkan kepada pokok dari hadis, kepada asal dari hadis tersebut. Bi khilafi ziyadah, bukan ziyadahnya, bukan tambahannya. Artinya yang beliau permasalahan sebetulnya ziyadahnya, bukan keseluruhan redaksi hadis tersebut. Fa innaha gharibah munkaroh, karena tambahan tersebut itu gharibah, asing, munkaroh dan mungkar ya, menjadi hadis lainnya yang sahih. Kama qala Ibnu Katsir, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir. Wa huwa dhahirun jiddan, dan ini sangat terang sekali. Idz la yuqalu an yu'jara al-mar'u ala syai'in la yasduqu bihi, bal hadha syai'un ghairu ma'hudin fi syara', wallahu a'lam. Karena tidak mungkin ya secara akal ya seorang diberikan pahala atas sesuatu yang tidak dia lakukan secara jujur. Maksudnya tadi kan soal dikonkan dia ukadiban, baik dia mengatakan secara jujur atau dusta ya. Bal hadza syai'un ghairu ma'hudin fi syara'. Bahkan ini sesuatu yang tidak dikenal dalam syariat. Walaupun sebetulnya kalau kita telaah lebih jauh, ada sebagian ulama yang memahami bahwa makna dari soal dikonkan dia ukadiban, baik dia mengatakan secara jujur atau dusta, itu maksudnya adalah baik dia mengatakan atau mengucapkan zikir tersebut dalam kondisi hati yang hadir atau lalai gitu. Itu maksudnya gitu ya. Ya, tapi kalau kita pahami dari perkataan Syekh Al-Albani ini, maka sebetulnya Syekh Al-Albani tidak mengatakan bahwa hadis itu maudhu ya. Jadi perkataan mungkar yang ada dalam kitabnya itu maksudnya adalah mungkar pada tambahannya, bukan keseluruhan hadisnya. Apakah pemahaman saya terhadap perkataan Syekh Al-Albani ini salah? Nah, ternyata pemahaman saya terhadap perkataan beliau itu juga dikuatkan oleh ulama Saudi ya, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ya. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Fiqhul Adiyah wal Adhkar. Linknya sudah saya sertakan. Beliau mengatakan di catatan kakinya amulul yaumi wal lail. Jadi setelah menyebutkan hadis tersebut, kemudian beliau menyebutkan di catatan kaki ya, amalul yaum wal lail. Maksudnya hadis yang disebutkan oleh beliau dalam Fiqhul Adiyah wal Adhkar ya, tentang zikir hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, itu ada pada kitab Amalul Yaum wal Lailah hadis nomor 71. Dan diriwayatkan juga secara marfu wa mauqufan, dan secara mauquf wa sahhahahu Al-Albani fi Dhaifah. Dan hadis tersebut dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam kitabnya Ad-Dhaifah, maksudnya silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah nomor 5286 dari Abu Darda secara mauquf. Wa mithluhu la yuqalu birra'yi, dan perkataan yang semacam itu tidak mungkin dikatakan atas dasar logika. Artinya apa yang dipahami oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr juga sama dengan saya, yaitu bahwa Syekh Al-Albani tidak mendoifkan hadis tersebut, apalagi mengatakan bahwa hadis tersebut palsu. Jadi hadis tersebut bisa dihukumi sahih ya. Baik. Jadi kesimpulannya adalah pertama, hadis tersebut bukan hadis palsu dan bukan pula hadis dhaif. Baik kan hadis yang sahih atau minimalnya hasan. Kemudian kedhaifan yang dimaksud oleh para ulama adalah pada tambahan dari redaksi hadis tersebut, yaitu
shadiqan kana biha aw kadiban. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Al-Albani tidak mendoifkan hadis tersebut secara keseluruhan, apalagi mengatakan bahwa hadis tersebut palsu. Dan yang didoifkan oleh Syekh Al-Albani adalah tambahan redaksi shadiqan kana biha aw kadiban. Ya. Ini adalah kesimpulan dari apa penelitian ya terhadap hadis tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.